Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Vibes kali ini berisi tentang responsi materi 3, yaitu modul materi 3 ayunan matematis. Apa itu ayunan matematis? Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik, tetap pada suatu tali di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Itu pengertian menurut Anggi dan kawan-kawan tahun 2016. Seperti gambar tertera, bahwasannya aliran matematis ini seutas tali yang di ujungnya itu teruntai suatu bandul. Nah, arti dari massa dapat diabaikan ini, seutas tali yang teruntai pada bandul ini tidak mempengaruhi periode bandulnya, dan juga tali tersebut tidak dapat bertambah panjang walaupun di ujungnya teruntai suatu bandul. Lalu dalam ayunan matematis terdapat istilah getaran harmonik sederhana. Menurut Rismawan dan kawan-kawan tahun 2023, getaran harmonik sederhana yaitu getaran di mana resultan gaya yang bekerja pada titik sembarang selalu mengarah ke titik kesetimbangan dan besar resultan gaya sebanding dengan jarak titik sembarang ke titik kesetimbangan tersebut. Nah, getaran harmonik sederhana ini bisa kita lihat rumusnya seperti di samping, yaitu F sama dengan negatif M dikali G dikali sin theta. Dengan rumus yang diturunkan menjadi F sama dengan negatif M dikali G dikali S dibagi L. Nah, kenapa ada tanda negatifnya? Seperti pengertian tadi, bahwasannya getaran harmonik sederhana ini getaran yang akan selalu mengarah ke titik kesetimbangan. Jadi, dalam ayunan matematis, ketika kita menarik bandulnya ke amplitudo, nah si bandul ini akan melewati atau balik lagi ke titik kesetimbangan. Jadi, kenapa ada tanda negatif ini? Untuk menunjukkan bahwasannya gaya ini mengembalikan atau gaya pengembali. Dan juga, maksud dari besar resultan gaya sebanding dengan jarak titik sembarang ke titik kesetimbangan itu bahwasannya ketika jarak titik sembarang ke titik kesetimbangan bertambah panjang, maka besar resultan gaya juga akan bertambah besar. Dalam ayunan matematis terdapat bandul. Nah, periode dalam bandul ini ada yang mempengaruhinya. Yang pertama ada panjang tali dan juga percepatan gravitasi. Apa itu gravitasi? Secara umum, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di dalam alam semesta. Nah, contohnya itu seperti manusia, apel yang jatuh dari pohonnya, bahkan planet-planet luar angkasa dan satelit buatan manusia di luar angkasa bisa memiliki gaya gravitasi karena hal-hal tersebut memiliki massa. Kita memiliki rumus percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi, kita perlu mengetahuinya dulu tentang panjang talinya dengan satuan meter dan juga periode bandulnya. Dan juga dalam gravitasi ini terdapat hukum gravitasi Newton, di mana hukum ini berlaku untuk dua partikel dengan rumus yang tertera dalam gaya gravitasi, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R2. Nah, dalam gaya gravitasi ini, kita perlu mencari dulu M1 dan M2-nya. M1, M2 itu merupakan massa dari partikel-partikelnya. Karena hukum gravitasi Newton ialah hukum untuk dua partikel. Kita sudah mengetahui rumus dari percepatan gravitasi. Tapi, apa itu percepatan gravitasi sendiri? Nah, percepatan gravitasi ialah percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami gaya tarik di atas permukaan bumi ke inti bumi. Percepatan gravitasi pada setiap tempat di permukaan bumi tidaklah sama. Maka dari itu, percepatan gravitasi dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, ketinggian. Contoh dari ketinggian yaitu ketika kita menaiki gunung di atas ketinggian mdpl 1000 dan kita menjatuhkan suatu barang dari gunung tersebut atau dari ketinggian tersebut, maka percepatan gravitasi dari barang tersebut akan mengecil karena semakin tinggi suatu partikel dari
titik atau inti bumi, maka semakin kecil juga percepatan gravitasinya. Lalu yang kedua ada kedalaman. Nah, untuk kedalaman ini kebalikannya dari ketinggian. Jadi semakin dalam, maka percepatan gravitasinya ini akan semakin besar. Lalu yang ketiga ada letak lintang. Nah, untuk alat-alat praktikum yang digunakan pada modul materi ayunan matematis, yang pertama ada mistar, yang kedua ada bandul, yang ketiga ada tali, yang keempat ada busur derajat, yang terakhir ada stopwatch. Dalam modul materi ayunan matematis, kita menghasilkan dan mendiskusikan tentang percepatan gravitasi. Nah, kita ulas kembali seperti yang telah saya sebutkan, bahwasannya dalam rumus percepatan gravitasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu panjang talinya dan juga periode bandulnya. Maka dari itu digunakanlah prosedur pengerjaan seperti berikut. Yang pertama, kita menganalisis panjang tali dari ayunan matematis. Setelah itu kita menghitung ketidakpastiannya dan menghitung relatif dan kesamaannya dan juga membuat kesimpulan. Lalu yang kedua, kita menganalisis periodenya. Nah, kita juga perlu ulas kembali bahwasannya periode bandul dipengaruhi oleh dua hal, yaitu panjang tali dan percepatan gravitasi. Nah, setelah kita analisis dari periode bandul, kita mencatat dan kita amati, lalu kita menghitung rata-rata periodenya dan ketidakpastiannya, lalu menghitung relatif dan kesamaannya juga, lalu membuat kesimpulannya. Lalu, setelah kita mendapati angka dengan kriteria panjang tali dan periode bandul, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan konstanta dari percepatan gravitasi. Seperti rumus yang telah tertera di sini, bahwasannya nilai konstanta gravitasi ini kita perlu mencari dulu panjang tali dan periodenya. Nah, langkah sebelumnya telah saya jelaskan bahwasannya memang kita perlu mencari panjang tali dan periodenya. Dan setelah itu kita mencari nilai ketidakpastiannya, dan pada modul materi ini kita memakai 3 ketidakpastian. Lalu setelah itu kita mencari nilai relatif B dan kesaksamaannya. Maka dapat disimpulkan bahwasannya ayunan matematis berhasil memverifikasi hubungan periode dengan panjang tali dan percepatan gravitasi. Lalu, nilai percepatan gravitasi dapat ditentukan melalui pengukuran periode ayunan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam modul materi ayunan matematis. Sedikit quotes untuk mengakhiri video 5 kali ini, yaitu getaran harmonik sederhana memberitahukan bahwa hasil yang kita peroleh akan selalu mengarah ke titik kesetimbangan yang sebanding dengan jarak pengalaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan simulasikan bagaimana untuk pengambilan data pada modul 3 dengan fisika, yaitu ayunan matematis. Pada modul ini yang kita cari adalah nilai percepatan gravitasinya, teman-teman. Jadi alat yang kita gunakan pertama ada penggaris atau mistar, kemudian ada statif, kemudian ada busur derajat, kemudian ada tali dan juga bandul atau beban. Pada pengambilan data kali ini teknisnya serupa dengan pengambilan data pada nilai pedas di metode getaran. Namun yang membedakan adalah pada pengambilan data kali ini nilai massa itu tidak menjadi pertimbangan kita. Yang jadi pertimbangan adalah panjang dari tali yang digunakan. Teknis pengambilan data pada modul ini pertama adalah teman-teman sudah di setup seperti ini, statif yang sudah sedia, ada busurnya, kemudian ada nilai talinya. Nah, nanti yang dirubah-rubah adalah nilai talinya, teman-teman, nilai panjang talinya. Nah, yang pertama perlu teman-teman ukur itu adalah panjang dari si talinya. Karena kita ketahui sekarang panjang talinya adalah 20 cm. Nanti hingga ujung bandul ini. Nah, nanti yang teman-teman ukur adalah periodenya. Periode untuk 10 kali getaran. Nah, dan catatannya nanti teman-teman akan diberikan nilai simpangan baku. Nah, simpangan baku itu adalah misalkan simpangan baku yang diberikan adalah 45 derajat. Jadi nanti untuk ayunannya itu harus 45 derajat, teman-teman. Jadi 45 derajat itu 90 dikurangi 45 dan 40. Nah, dari sini teman-teman nilainya. Dan kembali saya ingatkan, untuk getaran, untuk periode getaran itu dihitungnya bukan misalnya dimulai dari sini, sebelah kiri. Bukan ketika dia di sebelah kanan, tapi saat dia kembali ke sebelah kiri. Kalau hanya dari kiri ke kanan itu setengah getaran. Kalau misalnya dari kiri ke kanan kembali ke kiri itu baru nilainya 1 getaran.
Nah, nanti kita akan hitung waktu dari periode 10 getaran. Jadi misal 20 cm. Simpangan baku yang ditentukan adalah 45 derajat. Kita tarik senilai 45 derajat, kemudian kita lepaskan. Kita hitung waktunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah didapatkan nilai periode untuk 10 getaran, dilakukan pengulangan kembali untuk 10 periode getaran tersebut. Jadi kita mengukur pengulangannya sebanyak 3 kali. Setelah misalnya untuk 20 cm 10 periode sudah diulang sebanyak 3 kali, nanti yang berubah adalah panjang talinya teman-teman. Misal tadi 10 cm, kita ubah menjadi, mohon maaf tadi 20 cm, kita ubah menjadi 10 cm. Nanti teknis pengambilan datanya sama teman-teman. Simpangan baku di 45 derajat, tarik, lalu lepaskan. Kita hitung sampai didapatkan nilai waktu dari 10 getaran. Nanti untuk nilai pasti dari panjang talinya akan disampaikan ketika hari H pengambilan data. Namun yang penting kali ini teman-teman sudah paham bagaimana teknis pengambilan datanya. Nanti dari 10 periode waktu dari 10 periode getaran tersebut, teman-teman cari nilai untuk satu periode getarannya. Berarti dari 10 periode, nilai waktunya tinggal dibagi 10 saja. Hingga di akhir teman-teman bisa mencari nilai percepatan gravitasinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Formatnya cukup berbeda dari beberapa modul sebelumnya, namun pola dari setiap pengulangan di sini itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan satu pengulangan, satu iterasi mulai dari panjang tali, kemudian periodenya dan dapat gravitasinya, untuk pengulangan berikutnya itu polanya sama persis teman-teman, hanya berbeda di data hasil observasinya teman-teman. Sehingga di sini pun nanti hanya tinggal menyesuaikan saja. Nah, sehingga pada video simulasi pengolahan data kali ini, saya cukup menjelaskan fokus pada salah satu panjang tali saja ya, teman-teman. Sini adalah data hasil observasinya teman-teman. Jadi nanti di sini cantumkan penggunaan panjang talinya itu panjang tali berapa di ayunan matematisnya teman-teman. Nah, katakanlah untuk yang kolom berwarna kuning ini itu adalah untuk data hasil observasi ayunan matematis dengan panjang tali 100 cm. Ini adalah untuk yang bagian sentimeternya, teman-teman. Yang sebelah kanan ini adalah untuk meternya, dijadikan meter, dikonversi ke meter. Jadi dari sentimeter ke meter kan dibagi 100, sehingga di sini tercantum rumusnya adalah B1 garis miring 100 atau nilai 100 cm ini dibagi dengan 100. Begitupun untuk panjang tali yang lainnya ya, teman-teman. 90 dibagi 100 berarti 0,9, 80 dibagi 100 0,8 dan seterusnya. Nah, kemudian yang bagian sini itu adalah waktu dari 10 periode getaran atau ayunan. Nah, kemarin kan teman-teman sudah melakukan pengambilan data secara langsung. Nah, hasil pengamatannya teman-teman langsung cantumkan saja di sini sesuai dengan lembar pengamatan teman-teman. Sini adalah yang masih 10 periode, katakan ini masih murninya atau masih mentahnya. Yang sebelah kanan ini adalah untuk waktu satu periode. Berarti cukup teman-teman yang nilai di sebelah kiri, yang sebelah tengah ini, teman-teman bagi dengan 10. Seperti kalau dirumuskan berarti B3 yaitu nilai yang 10 periode pada pengulangan pertama dibagi dengan 10. Begitupun seterusnya ke bawah. Untuk kolom-kolom yang lain, panjang tali yang lain pun begitu teman-teman, sama persis. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai dari dimensi panjang tali. Nah, karena kita berfokus pada panjang tali 100 cm, di sini dia tercantum 1. 1 dari mana? Dari panjang tali dalam satuan meter, teman-teman. Kan panjang tali yang kita pakai 100 cm. Karena dijadikan meter, jadi 1 meter. Nah, jadi teman-teman di sini cukup merujuk ke sel yang memiliki nilai dari panjang tali dalam satuan meter. Ini saya pakai sama dengan C1, yaitu sama dengan nilai 1 meter tersebut. Nah, kemudian karena pengukuran hanya dilakukan satu kali, maka kita menggunakannya ketidakpastian pengukuran tunggal. Kenapa di sini rumusnya tercantum 0,5 dikali 0,001? Karena rumus dari KPT adalah setengah dari nilai satuan terkecil atau NST. 0,5 itu kan nilainya sama dengan setengah, berarti setengahnya kita konversi jadi 0,5, kemudian kita kali 0,001 ini adalah nilai satuan terkecil dari mistar atau penggaris teman-teman, yang kita konversi untuk jadi nilai meter, sehingga didapatkan NST-nya adalah 0,5.
meter. Dan ini pasti akan sama dengan panjang yang lain karena semuanya dilakukan dalam satu kali pengukuran saja. Karena nilai NST itu cenderung tidak berubah-ubah teman-teman. Karena sudah nilai skala terkecil atau nilai satuan terkecilnya. Begitupun dengan dari panjang 100 sampai dengan panjang 50 cm pasti KPT-nya akan sama. Yang berbeda ya adalah nilai utamanya, nilai panjangnya. Sini kan 1 dengan ketidakpastiannya 0,05 sehingga persamaannya 1 plus minus 0,005. Kalau kita ambil yang di sini kan sini panjang utamanya 0,7 atau panjang ratanya 0,7, ketidakpastian 0,0005. Berarti persamaannya 0,7 plus minus 0,005 dalam satuan meter. Nah, setelah kita dapatkan persamaannya, seperti sebelum-sebelumnya kita cari ralat nisbi dan juga kesaksamaannya. Ralat nisbi nilainya sama ketidakpastian dibagi dengan nilai rata dikali 100% dapat nilai 0,05%. Kesamaan didapatkan dari 100% dikurangi nilai ralat nisbi sehingga didapatkan nilainya 99,95%. Ini berlaku untuk semua panjang yang kita olah datanya. Rumusnya sama persis, tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini yang agak berbeda teman-teman. Di sini yang kita cari adalah ketidakpastian besaran turunan dari nilai gravitasi. Nah, di sini sudah tercantum juga ya teman-teman rumus dari gravitasinya. Di sini nilai gravitasi itu didapatkan dari rumus pi kuadrat kali L per T kuadrat atau 4 pi kuadrat dikali panjang dibagi periode kuadrat. Sehingga di sini dirumuskannya dalam bentuk seperti ini. 4 dikali nilai pi yang 3,14 teman-teman. Jadi tulis 3,14 kuadrat pangkat 2, pangkat disimbolkan oleh panah atas ini. Kemudian dikali L atau panjang dikali, nah nilai panjangnya berapa tadi? Panjangnya kan kita dapat panjang ratanya adalah 1 meter. Nah, kita rujuk ke nilai panjang yang di sini, 1 dibagi periode kuadrat. Nilai periodenya tadi ratanya berapa? 2,027 sehingga dikuadratkan dapatkan nilai 9,602. Seperti itu teman-teman. Untuk ketidakpastian besaran turunannya menggunakan rumus seperti yang tercantum di sini. 4pi kuadrat dibagi T periode kuadrat kali delta L tambah 4pi kuadrat dikali L dibagi periode dikali delta T kuadrat. Mohon maaf, delta T bukan delta T kuadrat. Sehingga dirumuskan seperti ini teman-teman. Tinggal rumus ini teman-teman rubah dalam bentuk rumus Excel, kalian dapatkan nilainya dalam satuan meter per second kuadrat. Kita cari nilai ralat nisbinya seperti biasa. Kita cari nilai kesaksamaannya, kemudian kita dapatkan nilai persamaannya. Nah, untuk bagian periode itu juga sama teman-teman seperti pada bagian panjang, yaitu cukup cari nilai rata dari bagian periode, yaitu periode yang sudah dibagi 10 ya teman-teman, bukan periode yang masih 10 periode. Jadi dirata-ratakan, ini kan pakai rumus saya tambah baru bagi 3. Atau teman-teman bisa menggunakan langsung rumus average. Average dari ini. Nah, nilainya sama saja teman-teman, 0,009 juga. Di 2,027. Mau teman-teman menggunakan rumus yang average ataupun rumus yang 1/1. Untuk nilai ketidakpastian pengukuran berulangnya sama seperti pada pengolahan data sebelum-sebelumnya, tinggal teman-teman sesuaikan dimensinya. C3 karena kita pakai yang periode 1 periode yaitu nilainya 2,03, C4 pada pengukuran 2, kemudian C5 pada pengukuran 3. Kita dapatkan nilai persamaannya, cari ralat nisbinya, kemudian kita cari kesaksamaannya. Dan ketika teman-teman sudah bisa memahami pengolahan data yang salah satu di sini, untuk pengolahan data yang lainnya itu teknis pengerjaannya sama persis teman-teman. Hanya nilai datanya yang berbeda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.